Selamat pagi, salam sehat semuanya. Pagi ini kita akan bahas tentang penyakit asma. Mungkin penyakit ini sudah nggak asing lagi buat kita, karena tidak sedikit sekeliling kita yang menderita penyakit asma. Nah, kita lihat dulu, apa sih penyakit asma? Asma merupakan suatu penyakit yang dikenal dengan penyakit sesak napas, yang dikarenakan adanya penyempitan pada saluran pernapasan karena adanya aktivitas berlebih yang mengakibatkan adanya suatu rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan yang mengalirkan oksigen ke paru-paru. Nah, apa saja gejala asma? Banyak gejala asma yang biasanya muncul. Salah satu yang khas dari penyakit asma itu adalah ketika dia bernapas, biasanya akan muncul bunyi lenguhan. Tapi tidak semuanya yang punya asma ada suara lenguhan. Kemudian napasnya menjadi sesak karena adanya penyempitan pada organ pernapasan. Yang ketiga, sering timbul batuk yang tiada henti, terutama di waktu malam atau ketika cuaca sedang dingin. Kemudian dada terasa sesak dan menjadi sempit, terutama pada bagian paru-paru. Karena napas terganggu, maka ketika sedang berbicara dia tidak bisa lancar dan tidak bisa mengatur jalannya pernapasan dengan baik. Nah, kalau kita lihat, ini adalah yang biasa terjadi pada penderita asma. Ya, salah satunya kulitnya selalu berkeringat, kemudian juga ada wheezing atau semacam bunyi mengi ya, mengi ketika bernapas. Kemudian juga ada daerah abu pada di bawah mata. Kemudian juga terlihat adanya gerakan pada tulang rusuk ya. Kadang-kadang akan nampak sekali perubahan anatomi pada badan penderita asma ini. Nah, kita lihat pada penderita asma dia memiliki pernapasan yang khas, yaitu sangat tertekan terhadap berbagai rangsangan. Dan ini menyebabkan terjadinya penyempitan pada saluran pernapasan yang merupakan respon terhadap rangsangan tersebut. Jadi kalau kita lihat, ini kita ambil bagian bronkus ya. Normal bronkusnya seperti ini, lubangnya cukup besar. Nah, ketika dia mendapatkan rangsangan, maka terjadi penciutan pada bronkus yang mengakibatkan saluran napasnya menjadi lebih kecil. Nah, apa yang memicu serangan asma ini? Ada dua. Yang pertama yang bersifat alergen, misalnya asap rokok, serbuk sari, bulu binatang, dan juga debu. Jadi ini sebagai semacam antigen, ya. Dan yang kedua, yang non alergen, ini misalnya tekanan jiwa, udara dingin, kecapean. Nah, kedua hal inilah yang bisa memicu serangan asma. Jadi, kalau kita simpulkan, akibat adanya kondisi di badan ini, kemudian tepatnya di bronkus, kemudian ketemu dengan pemicunya, misalnya benang sel, putik, dan sebagainya, maka akan menyebabkan penciutan bronkus yang mengakibatkan kemampuan atau jalan masuknya udara menjadi lebih kecil sehingga penderita asma mengalami sesak napas. Nah, kita lihat ini adalah saluran bronkus yang normal seperti ini. Kemudian ketika ada pemicunya timbul yang namanya bronkokonstriksi atau bronkospasma yang mengakibatkan saluran bronkusnya menjadi lebih kecil. Ya, jadi penciutan seperti ini, asalnya cukup lebar menjadi lebih sempit. Nah, ini kondisi ini menyebabkan penderita asma kesulitan untuk bisa bernapas dengan baik. Nah, kenapa sampai terjadi itu? Pada penderita asma ini biasanya ini ada hubungannya dengan reaksi antigen antibodi. Jadi pada saat reaksi antigen antibodi akan dilepaskan
senyawa histamin dari sel mastosit. Nah, untuk itu, supaya tidak terjadi pelepasan senyawa histamin, maka kita bisa menggunakan obat-obat penguat membran sel mastosit. Yang akan menguatkan sel mastosit agar histamin tidak dilepaskan. Contohnya natrium kromogikat. Yang kedua, ada kelompok antihistamin yang bekerja melawan histamin penyebab penyepitan. Misalnya difenhidramin, chlorpheniramine maleat, phenothiazine, promethazine. Nah, yang ketiga, kalau sudah terjadi penyepitan pada bronkus, maka kita bisa menggunakan bronchodilator. Misalnya beta-2 adrenergic, anticholinergic, rifaximin, corticosteroid. Contoh yang banyak dikenal misalnya salbutamol, ipratropium, aminophilin, dan prednison. Nah, ini adalah contoh-contoh obat asma yang biasa digunakan. Ada yang berbentuk tablet, misalnya seperti salbutamol, ada yang berbentuk inhaler ya, seperti ini ya. Ada yang bentuk obat inhalasi, ada yang diminum, ya, ada yang diteteskan dan sebagainya. Jadi banyak sekali obat-obat anti asma yang dijual di pasaran, dan ini silakan konsultasikan dengan dokter untuk menentukan obat mana yang cocok untuk digunakan. Mudah-mudahan informasi ini cukup memberikan pencerahan buat teman-teman semua. Salam sehat semuanya.